Bayangkan dunia di mana pemerintahmu sendiri berencana untuk mencelakaimu, di mana aksi teror di tanah airmu bukanlah ulah musuh dari luar, melainkan diatur oleh mereka yang bersumpah untuk melindungimu. Inilah kenyataan mengerikan dari Operasi Northwoods. Pada tahun 1962, di puncak Perang Dingin, pemerintah Amerika Serikat menyusun rencana rahasia ini. Rencananya adalah menggunakan aksi terorisme domestik sebagai alasan untuk menyerang Kuba. Rencana ini, yang untungnya tidak pernah dilaksanakan, tetap menjadi contoh mengerikan dari penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Ini menjadi peringatan keras tentang potensi penyalahgunaan kekuasaan. Pendorong di balik Northwoods adalah ancaman yang dirasakan dari rezim komunis Fidel Castro di Kuba. Amerika Serikat, yang sudah terkunci dalam pertempuran ideologis dengan Uni Soviet, melihat Castro sebagai ancaman berbahaya di halaman belakangnya sendiri. Kegagalan invasi Teluk Babi pada tahun 1991, upaya gagal untuk menggulingkan Castro, justru semakin meningkatkan ketakutan ini. Pemerintahan Kennedy yang putus asa mencari solusi bersedia mempertimbangkan tindakan ekstrem. Operasi Northwoods lahir dari keputusasaan ini. Rencana itu sendiri seperti film thriller Hollywood, hanya saja penjahatnya adalah para pejabat tinggi di pemerintahan AS. Rencana ini menyerukan kampanye penipuan, jaring-jaring kebohongan yang dibangun dengan hati-hati yang dirancang untuk memanipulasi opini publik dan membenarkan tindakan militer terhadap Kuba. Keberanian dari rencana ini sangat mengejutkan. Diusulkan serangkaian tindakan, mulai dari menenggelamkan kapal AS hingga melancarkan serangan ke pangkalan militer AS. Untuk memahami konteks Operasi Northwoods, kita harus meninjau kembali invasi Teluk Babi. Operasi bencana ini yang diluncurkan pada bulan April 1961 adalah upaya CIA untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Kuba. Invasi itu gagal sejak awal. Perencanaan yang buruk, dukungan yang tidak memadai, dan perlawanan sengit dari pasukan Kuba menyebabkan kekalahan telak bagi orang-orang buangan yang didukung CIA. Teluk Babi menjadi hal yang memalukan bagi pemerintahan Kennedy dan memicu sentimen anti-Amerika di seluruh Amerika Latin. Kegagalan di Teluk Babi berdampak besar pada kebijakan luar negeri AS. Hal ini memicu obsesi yang mengakar untuk menyingkirkan Castro dari kekuasaan. Pemerintahan Kennedy, yang bertekad untuk menghapus noda kekalahan, menggelontorkan sumber daya ke dalam operasi rahasia yang bertujuan untuk mengacaukan Kuba. Ini menandai dimulainya Operasi Mongoose, sebuah program rahasia yang mencakup sabotas, propaganda, dan upaya pembunuhan terhadap Castro dan pemerintahannya. Operasi Northwoods muncul dari iklim paranoia dan keputusasaan ini. Pemerintah AS yang yakin bahwa Castro merupakan ancaman eksistensial bersedia mempertimbangkan tindakan yang tidak terpikirkan untuk membenarkan intervensi militer. Teluk Babi telah menunjukkan kepada dunia bahwa invasi langsung ke Kuba akan menuai kecaman internasional. Northwoods menawarkan solusi alasan yang dibuat-buat. Operasi bendera palsu yang begitu keterlaluan, begitu mengerikan, sehingga akan memengaruhi opini publik dan menggalang dukungan untuk perang. Keputusasaan untuk melenyapkan Castro ini membutakan para pejabat AS terhadap implikasi etika dari tindakan mereka. Mereka begitu termakan oleh mentalitas perang dingin, begitu terpaku pada ancaman komunisme yang mereka rasakan, sehingga mereka kehilangan pandangan akan kesopanan manusia yang mendasar. Operasi Northwoods menjadi pengingat yang mengerikan bahwa bahkan dalam demokrasi, kekuasaan dapat korup, dan tujuan tidak pernah bisa membenarkan cara. Bagian Singh, Mary Kriachuan, cetak biru Northwoods yang mengejutkan.